Ya, topik yang kita bahas kali ini bicara tentang planning, perencanaan. Ya, kalau bicara perencanaan tentu kita harus paham apa itu perencanaan. Masing-masing pribadi kita punya perencanaan setiap hari. Ya kan? Apa itu perencanaan? Kalau dikatakan perencanaan itu penentuan atau pemilihan tujuan atau merumuskan tindakan-tindakan atau tugas-tugas yang dianggap perlu untuk mencapainya. Kalau bicara perencanaan itu meliputi dua hal. Yang pertama, pemilihan dan penentuan tujuan. Yang kedua, merumuskan tindakan-tindakan atau tugas-tugas yang dianggap perlu gunanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam arti, setiap orang yang punya perencanaan tentu harus menentukan dan merumuskan tindakan-tindakan apa yang akan dicapai. Kemudian perencanaan itu merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan oleh seorang manajemen atau seorang manajer. Karena itu perencanaan harus dilakukan secara baik agar memungkinkan kegiatan-kegiatan berikutnya berhasil dengan baik. Perencanaan yang baik harus mampu menjawab 6 pertanyaan. Dan itu ada di dalam 5W dan 1H. Yang pertama, what? Apa yang akan dilakukan? Yang kedua, why? Mengapa dilakukan? Yang ketiga, where? Di mana dilakukan? Yang keempat, when? Kapan akan dilakukan? Yang kelima, who? Siapa yang melakukan? Yang terakhir, how? Bagaimana melakukan? Jadi perencanaan yang direncanakan oleh seorang manajer itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Menurut Alex, syarat-syarat perencanaan yang benar itu ada beberapa hal. Yang pertama, Nathanael ada? Silakan. Ya, syarat-syarat perencanaan yang baik menurut Alex. Yang pertama, harus menetapkan alternatif-alternatif. Yang kedua, harus realistis dan ekonomis. Yang ketiga, perlu koordinasi. Yang keempat, harus dilandasi partisipasi. Yang kelima, fleksibel, dinamis, cukup waktu, yang didasarkan pada penetapan dan lain-lain. Itu menurut Alex Nitisemito. Kemudian menurut Sondang mengatakan ciri-ciri perencanaan yang baik adalah yang pertama, harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Mempermudah tercapainya tujuan, itu yang pertama. Yang kedua, menurut Sondang, harus dibuat oleh orang-orang yang paham tujuan organisasi. Jadi kalau tidak tahu tujuan organisasi, menurut Sondang jangan dipilih dia untuk ikut di dalam membuat perencanaan. Sedangkan yang ketiga, menurut beliau, perencanaan itu harus dibuat oleh orang yang paham teknik perencanaan.
Yang berikut, menurut beliau, perencanaan itu harus dirinci dengan perincian yang teliti. Sedangkan yang berikutnya adalah perencanaan itu sederhana, fleksibel, dan praktis. Itu menurut Sonang. Nah, berikut yang menarik ini. Kalau seseorang mau membuat perencanaan, apa dasar dalam rangka membuat perencanaan menurut perspektif Alkitab? Jadi gereja-gereja setiap awal tahun atau akhir tahun itu pasti membuat perencanaan, bukan? Apa dasar dalam membuat perencanaan itu menurut Alkitab? Kalau Anda bawa Alkitab, silakan sambil dibuka. Ada 10 dasar membuat perencanaan. Mari kita lihat yang pertama. Perencanaan akan menentukan keberhasilan semua kegiatan operasional organisasi. Itu menurut Amsal 24 ayat 6. Silakan Agus baca. Itu menurut Alkitab. Dasar membuat perencanaan. Amsal 24 ayat 6. Amsal 24 ayat 6, perencanaan akan menentukan keberhasilan semua kegiatan operasional organisasi. Maksudku dibaca Alkitabnya. Apa kata Amsal? Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang cukup banyak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menurut Alkitab, dalam membuat rencana harus beralaskan pada kehendak Tuhan. Coba dibaca Yeremia 6 ayat 19. Baca Julprindo. Yeremia 6 ayat 19. Jadi rencana atau kehendak Tuhan yang harus jadi. Itu menurut Yeremia 6 ayat 19. Silakan dibaca, Jul. Jadi kalau mau membuat perencanaan, jangan Anda beraraskan pada rasiomu, tapi memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Itu menurut Yeremia. Nah, yang ketiga, dasarnya adalah biarkan Tuhan ikut bekerja dalam membuat perencanaan yang sedang disusun. Biarkan Tuhan ikut. Silakan dibaca Roma 8 ayat 28 dan Roma 9 ayat 11 oleh Patria. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab waktu anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya ditujukan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Jadi kalau menurut Roma 8:28, menurut Patria apa tadi penekanan di situ? Penekanan Paulus. Coba dibaca ulang. Roma 8 ayat 28. Diterangkan bahwa segala sesuatu sudah akan bekerja.
Itu yang ketiga ya. Kita lihat yang keempat. Dasar dalam membuat perencanaan. Rencana Tuhan akan membuahkan kedamaian dan kesejahteraan. Itu menurut Yeremia 29 ayat 11. Nathanael, silakan dibaca. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepada hari depan yang benar. Rencanakanlah rencana yang menyejahterakan. Sedangkan yang kelima, Anda jangan buat rencana yang muluk-muluk. Roma 12 ayat 16. Renika. Hendaklah kamu selalu sepikir dan hidup bersama, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah membunuh Anda. Ya. Jadi diawali dari yang kecil boleh, perkara-perkara kecil, baru perkara besar boleh. Jangan kau gapai perkara besar, perkara kecil kamu enggak pikirkan. Jadi harus dilihat secara baik itu. Itu yang kelima. Sedangkan yang keenam, perlu melakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Lukas 14 ayat 28 sampai 32 minta tolong dibaca oleh Cindy. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak perlu dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Kalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat kedamaian. Menarik ya. Jadi melihat kelemahan, kekuatan itu perlu. Yang berikut, rancangan orang benar adalah adil. Silakan dibaca Amsal 12 ayat 5 oleh Indah. Rencana orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Ya. Jadi kalau gereja membuat sebuah perencanaannya harus adil. Jadi jangan ada di luar daripada hal itu. Yang berikut, dilarang merancang hal-hal yang tidak baik, sebab Tuhan akan menggagalkannya. Masih percaya ini? Masih banyak orang punya dasar pemikiran seperti ini. Dilarang merancang hal-hal yang tidak baik, sebab Tuhan akan menggagalkannya. Anda bisa baca itu Mika 2 ayat 1. Si belakang dibuka Mika 2 ayat 1. Satu aja dibaca ya, nggak usah dibuka semua itu. Mika 2 ayat 1. Coba si Samuel. Katalah orang-orang yang merencanakan kejahatan di tempat hidupnya, yang melakukannya itu wajar sebab hal itu ada dalam kekuasaan. Oke, dilarang merancang hal-hal yang berbau kejahatan. Yang berikut, tidak diperkenankan memastikan rencana. Itu bisa dibaca dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Coba dibaca oleh Ika Sola. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Oke, yang berikut. Dasar yang berikut adalah keberhasilan rencana bukan manusia yang menentukan, tetapi Tuhan sendiri. Ada bahasa yang sering kita dengarkan itu, manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan.
kita dapat lihat Amsal 19 ayat 21 itu. Coba dibaca oleh si Febrian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan lain dilaksanakan. Keputusan Tuhan ya. Jadi kita buat rencana silakan, tapi tetap punya satu pemahaman bahwa dalam setiap rencana kita itu Tuhan akan menentukan. Jadi jangan kecewa kamu jika rencanamu itu tidak terjadi. Makanya di dalam beberapa dasar tadi, libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan. Yang berikut, kalau kita sudah buat rencana, ya, serahkan sebuah rencana itu kepada Tuhan agar terlaksana. Amsal 16 ayat 3. Coba dibaca oleh si Dewi Era Francisca. Serahkanlah urusanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Jadi kalau kamu udah buat rencana di gerejamu nanti, jangan pasang dada, tapi rencana itu serahkan semua kepada Tuhan. Termasuk rencana pribadimu pun serahkan. Yang terakhir, rencana Tuhan pasti terjadi. Itu dapat kita lihat dalam Ayub 42 ayat 2. Coba dibaca oleh si Andreas. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi rencana siapa yang terjadi? Rencana Tuhan. Ingat ceritanya Ayub kan? Kan ketika dia dicobai, banyak teman-temannya bahkan sekelilingnya mengatakan ABC kepada Ayub kan? Tapi rencana teman-temannya itu kah yang jadi? Kembali kepada rencana Tuhan terhadap Ayub kan? Demikian juga di dalam setiap perencanaan yang akan direncanakan oleh gereja pada setiap tahunnya. Nah, selanjutnya mari kita lihat jenis-jenis rencana. Kalau kita lihat jenis-jenis rencana ini bisa dilihat dari bidang-bidang kegiatan manajemen, bisa dilihat dari kurun waktu rencana, bisa dilihat dari organisasi dan bagian-bagiannya, bisa ditinjau dari aspek sifat-sifat rencana. Ya, keempat ini kita lihat dulu. Jenis-jenis rencana itu ada 4 sudut pandang. Yang pertama dari bidang-bidang kegiatannya, yang kedua dari kurun waktunya, yang ketiga dari organisasi dan bagian-bagiannya, dan yang keempat adalah dari aspek sifat-sifat rencana. Mari kita lihat penjelasan satu persatu. Yang pertama tadi dari bidang-bidang kegiatan. Dari bidang-bidang kegiatan itu jenis-jenis rencana itu, yang pertama adalah ada rencana pemasaran, rencana produksi, rencana pembelian, rencana sumber daya manusia, rencana akuntansi, rencana administrasi, penelitian dan pengembangan, lalu kemudian rencana keuangan dan rencana kegiatan lainnya. Itulah jenis rencana jika dilihat dari bentuk-bentuk organisasi. Sedangkan yang kedua, jika dilihat dari kurun waktu, ada 4. Yang pertama, rencana jangka pendek. Jangka pendek ini bisa dilihat dari 1 tahun atau kurang. Sedangkan yang kedua, jangka menengah, lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun. Lalu kemudian jangka panjang. Jangka panjang ini lebih dari 5 tahun. Sedangkan yang keempat adalah jangka waktu yang tidak terbatas. Itulah jika dilihat dari kurun waktu. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga tadi dilihat dari siapa yang ingat yang ketiga tadi? Organisasi dan bagian-bagiannya. Nah, kalau dilihat dari organisasi dan bagian-bagiannya, maka di sana ada yang pertama rencana sebagai organisasi keseluruhan. Terus yang kedua rencana cabang.
rencana departemen, rencana bagian, rencana seksi-seksi dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga rencana kelompok fungsional, sedangkan yang keempat rencana proyek dan rencana produk. Yang terakhir jenis rencana-rencana itu adalah dilihat dari aspek dan sifatnya. Yang pertama, sederhana atau rumit, luas atau ciut. Yang ketiga, penting atau kurang penting. Yang keempat, utama atau pelengkap. Yang berikut, kualitatif atau kuantitatif. Yang berikut, rahasia atau dapat diketahui oleh umum. Yang berikut, pelaksanaannya mudah atau sulit. Yang kesembilan, rasional atau tidak rasional. Dan yang terakhir, tertulis atau tidak tertulis. Itulah 4 jenis-jenis rencana. Yang berikut kita lihat bagaimana luas cakupan masalah atau jangkauan waktu yang terkandung dalam suatu rencana. Itu dapat dibedakan dalam 3 macam bentuk. Yang pertama rencana global, rencana strategis, dan rencana operasional. Kalau dikatakan rencana global itu apa? Rencana berupa pernyataan tentang misalnya falsafah, tujuan, misinya, visinya, sasaran yang akan dicapai oleh organisasi. Itulah yang disebut dengan rencana global. Lalu kemudian rencana strategis. Kalau rencana strategis itu adalah rencana untuk melaksanakan falsafah tadi, untuk melaksanakan misi tadi, untuk melaksanakan visi itu, dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi. Itulah rencana strategis. Sedangkan rencana yang ketiga adalah rencana fungsional. Rencana fungsional itu adalah standing plans atau single use plans. Apa artinya itu? Standing plans. Standing artinya apa? Berdiri. Plans jadi artinya rencana berdiri. Begitu ya? Rencana untuk berdiri. Coba komentar. Standing plans apa? Dan single use plans. Apa Gus? Standing kan ada. Apa itu standing? Berdiri. Plans, rencana-rencana berdiri gitu. Ada yang tahu standing plans dan single use plans? Jadi kalau dikatakan standing plans itu adalah rencana yang tetap. Jangan malu-malu, ayo. Kayaknya lebih mendekati. Ada, kalau dikatakan standing plans adalah rencana yang iya benar. Kalau berdiri itu bagaimana menurut kalian? Kalau berdiri sebentar enggak? Dalam perencanaan ya, kalau berdiri bagaimana perencanaan itu misalnya? Standing plans, single use plans. Saya bantu. Single use plan adalah rencana apa? Standing plans rencana yang berkelanjutan. Sedangkan single use plans lawannya lah. Iya. Sekali pakai. Artinya tidak lama. Standing plans dan yang kedua apa tadi? Oke, itulah bentuk rencana jika dilihat dari luas cakupannya. Ya. Nah, unsur-unsur rencana pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 golongan.
Tadi kan sudah ada jenis-jenisnya, terus luas cakupannya sudah. Nah sekarang pada umumnya kita lihat unsur-unsur rencana itu dibagi dua golongan besar. Yang pertama konseptual, yang kedua adalah operasional. Nah apa yang dimaksud dengan rencana konseptual? Yang pertama itu tadi adalah menyinggung soal falsafah, tujuan, visi, misi, sasaran, dan strategi. Tidak jauh beda dengan yang pertama tadi. Sedangkan yang kedua adalah operasionalnya. Yang akan dioperasionalkan apa? Rencana satu kali pakai. Itu tadi sama dengan yang satu kali pakai apa tadi yang di awal? Oke, sekali pakai. Apa saja yang dibahas di sana? Anggaran, program. Biasanya ini di gereja kan? Setahun sekali kan? Itu operasional, itu di gereja setiap tahun pasti ada. Sedangkan yang kedua di dalam operasional itu apa? Rencana terpakai terus. Termasuk di sana apa? Kebijakan, prosedur, metode, standar, aturan pedoman. Itu yang disebut dengan rencana yang terpakai terus. Lihatlah nanti di gereja-gerejamu, kalau sudah bicara dengan kebijakan, kebijakan itu tidak hanya 1 tahun. Kebijakan tahun ini bisa juga ditindaklanjuti ke tahun berikutnya. Kecuali kalau soal operasional tadi, anggaran itu 1 tahun. Jadi tidak bisa dipakai anggaran tahun ini ke tahun depan. Itu menurut penggolongan rencana itu dari atau dilihat dari operasionalnya. Nah, apa falsafah manajemen Kristiani? Kalau dikatakan falsafah manajemen Kristiani, yang pertama adalah Alkitab. Jadi kalau kita baca tadi Alkitab dasarnya kan sudah ada banyak kan? Itu hanya mewakili ya yang saya buat ya. Masih banyak lagi. Alkitab. Alkitab itu merupakan pandangan hidup. Siapa di sini yang punya pandangan hidup? Semua kan? Harus punya pandangan hidup. Kalau tidak hidup pandangannya bagaimana? Hah? Oke. Alkitab merupakan pandangan hidup atau falsafah orang Kristen. Kalau dikatakan Alkitab itu sebagai pandangan hidup, itu sebuah keyakinan kan? Dan itu didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, Mazmur 119 ayat 105 itu sudah ayat yang paling familiar bukan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu kan Mazmur 119. Bisa? Hafal lagu itu? Ayo kita nyanyikan sama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kalau kita katakan Alkitab sebagai pandangan hidup, sepotong aja, nggak usah semua. Oh, kecurahan Roh Kudus. Kalau kita katakan Alkitab sebagai pandangan hidup, yang pertama maka firman itu menjadi pelita dan terang bagi jalan. Yang berikut, kitab suci memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan. Segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang. Coba dulu baca 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Sama-sama dibaca dulu. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Monggo. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menghibur orang dalam kebenaran.
itulah salah satu falsafah hidup dalam manajemen Kristen. Nah, yang berikut, apa tujuan manajemen Kristen itu? Kalau gereja punya manajemen sendiri setiap tahun, apa tujuannya? Nah, harus punya tujuan. Jadi ke depan kalau kalian sudah tamat dari sini, perhatikan dalam membuat perencanaan itu harus punya tujuan dari apa yang direncanakan. Ya kan? Kalau misalnya si Patria punya rencana hidup ke depan, sekarang sudah harus direncanakan itu. Yang pertama apa? Harus dilihat dari fungsi dan peran manajer itu. Fungsi dan peran manajemen Kristen itu apa? Ada 3. Yang pertama, seorang manajer atau dalam manajemen itu melaksanakan perintah untuk mengelola, mengatur, menata bagian dari dunia yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau gereja sebagai pemberi atau sebagai lembaga, maka gereja itu harus melaksanakan perintah itu dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan manfaat yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan umat baik di dalam maupun di luar lingkungan. Jadi kalau ada rencana gereja setiap tahun, harus dipikirkan apakah rencana itu berguna untuk pengembangan kehidupan, termasuk di sana kesejahteraan. Sedangkan yang ketiga, fungsi dan peran manajer atau manajemen Kristen itu adalah sebagai kawan sekerja Allah dalam rangka membangun dunia. Nah, dari ketiga fungsi dan peran inilah dilihat bahwa tujuan manajemen Kristen itu adalah untuk penyelamatan atau untuk keselamatan. Jadi kalau gereja membuat perencanaan, tujuannya sebenarnya ke sana. Siapa yang mau diselamatkan? Orang-orang di sana. Kegiatan-kegiatannya itu bisa menyelamatkan. Apakah menyelamatkan secara rohani atau juga menyelamatkan dalam arti duniawi, misalnya dalam hal kesejahteraan tadi. Itu dapat dilihat oleh gereja misalnya. Maka tujuan manajemen Kristen adalah untuk tujuan menyelamatkan atau penyelamatan agar dunia menjadi selamat dalam arti yang seluas-luasnya. Coba nanti kalau kalian sudah menjadi pendeta, diperhatikan bahwa perencanaan itu sebenarnya atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu jangan melulu hanya untuk manusia. Tapi rencana itu sebaiknya juga adalah untuk tujuan penyelamatan secara universal, bukan hanya manusia saja, tetapi juga bagian-bagian yang ada di dalam dunia. Nah, yang berikut, apa pendekatan perencanaan? Ada 4. Pendekatan perencanaan itu yang pertama adalah bottom up. Kedua adalah top down approach. Yang ketiga adalah interactive approach. Sedangkan yang keempat adalah full level approach. Kalau dikatakan yang pertama bottom up, udah biasa toh? Bottom up itu apa? Rencana yang dilihat atau ditetapkan dari bawah. Ditetapkan dari bawah. Itulah bottom up. Sedangkan top down approach adalah rencana yang ditentukan dari atas. Pendekatan yang ketiga adalah interactive approach. Apa interaktif? Artinya interactive approach itu adalah rencana dibuat bersama-sama. Paham ya? Interaktif. Seperti inilah. Jadi apa yang akan direncanakan oleh kelas ini direncanakan secara bersama-sama. Apapun kebijakan di dalam pertemuan itu, artinya perencanaan itu sudah diambil secara bersama-sama. Itu interaktif approach. Sedangkan yang keempat adalah
Dual level approach. Nah, ini berbeda dengan yang ketiga. Ini berarti masing-masing membuat rencana, kemudian diselaraskan. Nah, yang lebih baik dari keempat pendekatan ini adalah interactive approach, karena perencanaan itu disusun secara bersama-sama. Menurut kalian yang selalu diberi atau dilakukan gereja apa dari pendekatan ini? Biasanya yang kalian lihat di gereja-gereja yang mana? Interaktif. Bisa ya, bisa tidak. Apalagi top down. Nggak tahu, beberapa gereja saya lihat kadang campur. Contoh ya, kategorial dibuat dulu rapat. Lalu kategorial itu membuat perencanaan di kategorialnya kan, lalu diserahkan kepada gereja. Udah, lalu kemudian nanti rapat secara bersama. Jadi yang kita lihat di situ apa? Kalau dikatakan interactive approach tadi bersama-sama. Jadi tidak ada kategorial dulu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada yang memakai atau menggunakan beberapa pendekatan. Tapi yang pada umumnya yang lebih baik itu adalah interaktif. Bukan masing-masing. Rencana itu disusun secara bersama-sama. Itu pendekatan perencanaan. Masih ada waktu? Masih lama? What time is it now? Oke. Nah, yang terakhir ya, ini yang menarik nanti. Bagaimana menetapkan rencana yang Kristiani? Menetapkan rencana yang Kristiani ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kaidah perencanaan pada hakikatnya adalah dugaan atau taksiran. Makanya tadi di dalam perspektif Alkitab, di dalam membuat perencanaan itu kan ada beberapa. Masih ingat tadi kan di awal? Apa yang kalian ingat? Dari perspektif Alkitab tadi mau membuat perencanaan atau membuat perencanaan itu. Salah satu dari 10 tadi, siapa yang ingat? Kalau Perencanaan akan menentukan keberhasilan semua kegiatan operasional organisasi. yang di belakangnya, mungkin itu di nomor 789 kali. Rencana Tuhan akan membuahkan kedamaian dan kesejahteraan. Berkaitan dengan dugaan, taksiran, Keberhasilan rencana bukan manusia yang menentukan, tapi Tuhan sendiri. karena itu dugaan. Kita yang menaksir kan. Jadi yang menentukan bukan kita. Jadi jangan kau anggap apa yang kamu rencanakan itu semua akan berhasil. Nah, ini kan dari kacamata Kristen. Maka di dalam menetapkan rencana itu, kita tetap harus berpandangan bahwa itu hanya rencana. Ya kan? Bukan rencana manusia yang jadi, tapi rencana Tuhan. Jadi jangan dianggap bahwa rencana yang kita buat itu akan mutlak terjadi karena manusia hanya memikirkan, tapi Tuhan yang menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan dugaan atau taksiran harus mendasarkan pada data yang dihimpun. Sebagaimana dinyatakan Yesus, kalau kita baca misalnya dalam Matius 16 ayat 2 sampai 3 dan Lukas 12 ayat 54 sampai 55. Coba baca dulu Matius 16 ayat 2 sampai 3, apa yang dikatakan Yesus di sana. Baca dulu Andreas. Yang kuat volumenya.
Apa dikatakan Yesus di sana terkait dengan penghimpunan data dalam kaitannya dengan dugaan dan taksiran? Baca dulu. Matius 16 ayat 2 sampai 3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi ada tanda zaman tidak. Artinya apa? Siapa yang bisa memahami ayat itu? Coba. Yesus mengatakan, kamu bilang, coba dulu. Ayat 2. Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, Coba. Pada petang hari kita lihat langit merah. Kita mengatakan apa? Cerah. Ada? Bisa tiba-tiba kita pada pagi lihat mendung. Boleh tiba-tiba. Apa yang dimaksud Yesus di situ? Terkait Apa yang kita rencanakan belum tentu terjadi sesuai apa yang kita pikirkan. ya, dugaan kita itu tidak selamanya mutlak. Yesus kan mau mengatakan itu secara tidak langsung. Oke, Lukas 12 ayat 54 sampai 55, coba baca Owen. Lukas 12. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Apa yang bisa kita pahami dari maksud Yesus itu? Coba, Yosef ini. Apa maksud Yesus di situ? Terkadang apa yang kita pikirkan juga bisa terjadi seperti dugaan kita. Apa yang kita pikirkan bisa terjadi Seperti dugaan kita sebelumnya. seperti dugaan kita, tapi terkadang juga tidak. Nah, kalau itu berarti dugaan kita itu tidak mutlak, tapi bisa terjadi. Makanya dikatakan tadi di dalam melakukan dugaan itu harus mendasarkan pada data yang dihimpun. Jadi tidak bisa hanya mereka-reka, harus ada datanya. Paham ya? Yang terakhir, menetapkan rencana yang Kristen itu yang terakhir adalah pengetahuan manusia tidak lengkap. Nah, tadi kita ikuti dengan yang dibaca si Andrea sama siapa? Apa yang dipandang oleh mata ini belum tentu begitu dipandang oleh orang lain. Coba, yang kamu pandang Agus sama nggak dengan yang dipandang si Indah ini? Misalnya, mari lo. Ini kita sama-sama memandang ya. What do you mean? Apa yang kau maksud ini? Apa? Jenisnya mana Pak? Warna merah dan hitam Pak? Ah, Hapus. Sebuah benda yang memiliki sifat apa yang kamu lihat? Semua melihat ini kan? Apakah sama kita punya pandangan? Berbeda kan? Dia sudah mengatakan penghapus. Dia mengatakan benda. Dia mengatakan tadi warna merah. Tidak salah. Tapi yang mau saya katakan di sini ini, apa yang dilihat oleh mata atau pengetahuan manusia itu tidak lengkap. Itu menurut 1 Korintus 13 ayat 9. Baca dulu Nathanael. sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tidak lengkap. Ada nyanyian sekuler seperti ini kalau nggak salah, apa dikatakan? Saya lupa. Bahwa manusia itu tidak sempurna. Pengetahuannya juga begitu.
Nah, selain daripada tidak lengkap itu, pengetahuan manusia itu tidak pasti. Jadi ada ketidakpastian. Mari kita baca Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Mari sama-sama membaca. Nah, itu menurut Yakobus. Tapi ayat 15 yang menarik. Mari kita baca ayat 15-nya. Sering mendengarkan ini kan? Kamu katanya mau ini ya? Ya, jika Tuhan menghendaki. Kan biasanya begitu kita kan? Sering mendengarkan itu? Kau dengar mau ini ya? Ya, jika Tuhan menghendaki. Kan begitu. Jadi kalau kita mau menetapkan rencana, maka ketiga hal ini harus diperhatikan. Dan yang terakhir tadi sangat menarik. Jika Tuhan menghendakinya, kami merencanakan. Jadi kesimpulan daripada semua yang kita bahas hari ini adalah silakan berencana, tapi tetap ikut sertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan. Jika Tuhan menghendaki, mari kita berencana. Dan manusia merencanakan, Tuhan man purposes, God disposes. Oke, sampai di situ pertemuan kita.